Pemirsa, hampir 1 bulan masa kampanye terkait penggunaan isu SARA. besar perolehan suara. Selamat datang kembali di Polite, Politik Tanpa Ribet. Di video kali ini, kita akan bahas topik yang semakin ramai nih, yaitu hubungan antara identitas dan politik. Sebagai negara dengan keberagaman luar biasa, Indonesia punya tantangan yang unik. Apa itu? Yuk kita dalami konsep dan teori di balik politik identitas di segmen 2 kali ini. Langsung aja. Jadi, apa sih sebenarnya identitas itu? Oke teman-teman, jadi gini, dalam konteks sosial itu, identitas merujuk pada bagaimana seseorang atau suatu kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri nih, berdasarkan suku, agama, ras, atau latar belakang tertentu. Identitas ini juga seringkali menjadi bagian penting dari diri kita, karena berhubungan dengan rasa kebersamaan dan pengakuan dari kelompok yang sama. Ketika identitas kelompok ini dibawa ke ranah politik, muncul yang namanya politik identitas. Secara teori, politik identitas berusaha memanfaatkan kesamaan identitas untuk mendapatkan dukungan politik. Misalnya, politikus mencoba menarik simpati berdasarkan kesamaan agama atau etnis. Teori ini menjelaskan bahwa identitas menjadi alat mobilisasi, terutama di negara-negara yang beragam seperti Indonesia. Politik identitas sebenarnya udah ada dari zaman dulu loh teman-teman. Sejak zaman Soekarno, identitas kelompok digunakan untuk membangun rasa kebangsaan, menyatukan kita melawan penjajah. Tapi pas Orde Baru nih, semua ditekan. Di era reformasi, politik identitas kembali muncul dan kali ini jauh lebih kompleks. Politik identitas ini sebenarnya nggak selalu buruk kok. Kalau dikelola dengan baik, ia bisa membantu memperjuangkan hak-hak minoritas dan memastikan semua kelompok mendapatkan perwakilan. Tapi, di sisi lain politik identitas juga bisa berbahaya kalau dipakai buat memecah belah. Apalagi kalau isu identitas lebih ditonjolkan daripada diskusi kebijakan. Nah, dampak dari politik identitas di Indonesia itu sendiri seringkali kok kelihatan jelas. Misalnya, masyarakat kita jadi terpolarisasi, terpecah antara kita dan mereka. Selain itu, kelompok minoritas juga bisa makin terpinggirkan. Ini semua bisa mengancam persatuan dan stabilitas nasional. Apalagi kalau politikus terus-terusan nih memainkan isu identitas sebagai alat kampanye. Berdasarkan teori politik, identitas seringkali dipakai sebagai alat politik, terutama dalam konteks demokrasi. Dalam teori ini, pemimpin politik menggunakan identitas untuk menarik simpati pemilih dengan menyasar perasaan kebersamaan kelompok. Tetapi jika terlalu diandalkan, ini bisa menyebabkan apa yang disebut dengan populisme identitas. Three, two, one, go! Jadi, gimana kita bisa menghadapi politik identitas ini? Pertama, kita sebagai pemilih harus cerdas. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang cuma memecah belah. Yang penting, fokus pada kebijakan dan visi calon pemimpin. Selain itu, peran media juga sangat krusial untuk memberikan informasi yang akurat, bukan malah memperkuat narasi perpecahan. Di pemilu 2024 nanti, akankah politik identitas tetap menjadi senjata utama? Sepertinya, jawabannya iya. Tapi, semoga kita bisa lebih bijak dalam menghadapi strategi ini. Jadi,
Apa pendapat kalian soal politik identitas? Apakah akan selalu ada di politik Indonesia? Komen di bawah ya. Nah, buat yang tadi jawaban kuisnya udah bener, siapa nih? Selamat ya. Dan buat yang belum bener, jangan khawatir, jangan sedih. Tenang aja, karena kita bakal banyak segmen-segmen lainnya yang tentunya bakal ada kuis-kuis yang gak kalah menarik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan di segmen-segmen berikutnya. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Selalu bijak dalam memilih.